Materi lanjutan kita, induksi magnetik pada solenoida dan toroida, dan pembahasan soalnya setelah sebelumnya kita sudah membahas induksi magnetik pada kawat lurus dan kawat melingkar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa medan magnet itu juga muncul pada solenoida dan toroida. Jadi ketika solenoida dialiri arus listrik di sepanjang di dalam solenoida, maka akan muncul medan magnet. Pun begitu juga pada toroida. Ketika toroida ini dialiri arus listrik, maka di dalam belitan toroida, di sumbu toroida akan muncul medan magnet. Seberapa besar induksi magnetik di solenoida atau di kumparan? Kita lihat ketika solenoidanya dialiri arus listrik, ini dimisalkan kutub positifnya di sebelah kanannya dan ini kutub negatif yang lebih pendek. Harus keluar dari kutub positif, kawatnya berbentuk lingkaran atau dikatakan kumparan, lilitan kawat. Ini tampak kawatnya melewati depan, jadi arusnya mengarah ke sana. Arusnya pada di sebelah sini itu tampak di depan, nilai belakang muncul lagi tampak depan, dan di bagian ini itu tampak belakang keluar lagi menuju sumber tegangan. Dengan menggunakan aturan tangan kanan pada solenoida, ibu jarinya itu untuk menunjukkan arah medan magnetnya, sedangkan keempat jari melingkarnya itu menunjukkan arah arus listriknya. Jadi langkah pertamanya adalah kita tentukan dulu arah arus listriknya dengan empat jarinya, selanjutnya baru kita tentukan arah medan magnetnya. Nah, caranya pada gambar ini arah arusnya itu bergerak melawan jarum jam dengan tanda kawatnya ini melewati bagian depan terlebih dahulu, berikutnya melingkar, ini tampak melewati belakang, dan selanjutnya seperti berikutnya. Jadi ini tampak bahwa arah arusnya mengarah ke atas. Jadi tanda merah ini menunjukkan arah arusnya mengarah ke atas. Karena mengarah ke atas, maka dengan aturan tangan kanan, keempat jari kita itu mengarah ke atas. Karena mengarah ke atas, maka ibu jarinya itu menunjukkan di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya itulah menunjukkan arah kutub utaranya, dan ini kutub selatannya. Jadi ini pada solenoida ini menunjukkan kutub utara medan magnet, dan di sebelah kanannya ini menunjukkan kutub selatannya medan magnet dari solenoida yang dialiri arus listrik. Sekarang seberapa besar medan magnetnya itu ditunjukkan dengan induksi magnetiknya. Jadi B, induksi medan magnetnya di tengah-tengah solenoida, nilainya μ0 kalikan N kalikan I. N adalah lilitan kawat persatuan panjang, atau sama dengan μ0 kalikan N jumlah lilitan kalikan I kuat arusnya per L. L adalah panjang dari solenoida. Itu di tengah-tengahnya atau di pusatnya dari solenoida. Bagaimana induksi magnetik di ujung solenoida? Karena letaknya di ujung, tentunya medan magnetnya akan semakin kecil. Maka induksi medan magnet di ujung solenoida nilainya setengah dari di tengah-tengahnya. Jadi dirumuskan setengah μ0 kalikan N kalikan I, atau μ0 kalikan N kalikan I per 2L. Kita lihat contoh soal induksi magnetik di solenoida. Solenoida dengan panjang 50 cm dan jari-jarinya 2 cm dialiri arus sebesar 10.000 mA. Jika solenoidanya mempunyai lilitan 1000 lilitan, tentukan induksi magnetik di tengah-tengah solenoida dan induksi magnetik di ujung-ujung solenoida. Dari soal kita bisa diketahui jumlah lilitannya 1000 lilitan, kuat arusnya 20.000 mA. Karena satuan arus itu ampere, maka kita ganti menjadi ampere. 1 ampere itu sama dengan 1000 mA. Jadi kita bagi 1000, dapatlah nilainya 20 ampere. Panjangnya 50 cm, kita jadikan ke dalam meter, 5 kali 10⁻⁻⁴ meter. Jadi apa yang ditanyakan? Yang pertama yang ditanyakan adalah kuat medan magnetnya di tengah-tengah atau di pusat solenoida. Yang bagian B,
medan magnetnya di bagian ujungnya. Kita jawab, kita masukkan ke persamaan induksi magnetik di tengah-tengahnya, mu0 kalikan N kalikan I per L. mu0 nya tetapan permitivitasnya 4pi kali 10⁻⁷, N nya 1000, arusnya 20 ampere, L nya 5 kali 10⁻⁻⁴. Kita hitung hasil perkalanya, bisa kita dapatkan nilainya untuk di tengah-tengah atau di pusat solenoida nilainya 16pi kali 10⁻⁻³ Tesla, atau satuan lainnya Weber per meter kuadrat. Kita cari kuat medan magnetnya di ujungnya. Jadi karena kuat medan magnetnya atau induksi magnetnya di ujungnya itu nilainya setengah di pusatnya, bisa kita dapatkan setengah kalikan 16pi kali 10⁻⁻³ sama dengan 8pi kali 10⁻⁻³ Tesla. Ini kuat medan magnet atau induksi magnetik di ujung solenoida. Bagaimana besar induksi magnetik di toroida? Apa itu toroida? Toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran. Ini contoh bentuk toroidanya. Ketika toroidanya dialiri arus listrik, maka di sepanjang belitan toroida atau di sumbu toroida akan muncul medan magnet sebesar mu0 kalikan N kalikan I per 2pi A. A adalah jari-jari efektif. Jadi jari-jari efektif adalah jumlah jari-jari luar ditambah jari-jari dalam dibagi 2. Jadi induksi magnetik itu hanya terjadi di dalam toroidanya sendiri, di dalam belitannya ini. Sedangkan di titik pusatnya ini, di titik pusat lingkarannya, misalnya lingkaran S, maka kuat medan magnetnya itu bernilai 0. Kita lihat contoh soal induksi magnetik di toroida. Sebuah toroida dengan jari-jari efektifnya 20 cm terdiri atas 5000 lilitan. Jika arus yang mengalir pada kawat lilitannya 4 ampere, maka induksi magnetik di dalam toroida adalah, di soal diketahuinya N nya 5000 lilitan, arusnya 4 ampere, jari-jari efektifnya 20 cm, kita jadikan meter, 2 kali 10⁻⁻⁴ meter. Jadi yang ditanyakan adalah induksi magnetik di dalam toroidanya. Kita jawab, B sama dengan mu0 kalikan N kalikan I per 2pi A. mu0 nya 4pi kali 10⁻⁷, tetapan N nya lilitannya 5000 lilitan, arusnya 4 ampere per 2pi, jari-jari efektifnya 2 kali 10⁻⁴. Dapatlah nilainya, ini kita coret hasil perhitungannya 20 kali 10⁻⁻³ Tesla atau 20 mili Tesla. Kita lihat contoh soal berikutnya. Dua buah toroida memiliki perbandingan jumlah lilitannya 4:5 dan perbandingan jari-jari efektifnya 2:3. Jika kedua toroida dialiri arus yang sama besar, maka perbandingan induksi magnetik dalam kedua toroida adalah, ini diketahui perbandingan dua toroida N1:N2 4:5 dan jari-jari efektifnya 2:3. Arusnya sama, yang ditanya B1:B2. Persamaan umumnya B sama dengan mu0 kalikan N jumlah lilitan kalikan arus per 2pi A. A adalah jari-jari efektif. Jadi dari persamaan ini, kalau arusnya sama bisa kita abaikan. Sekarang induksi magnetiknya itu sebanding dengan jumlah lilitan dan berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Jadi kita bisa tuliskan B1:B2 sama dengan N1/N2 karena B sebanding dengan N, dan A2 dibagi A1 karena B berbanding terbalik dengan A nya. Kalau B1 nya di atas, maka A1 nya berada di bagian bawah ini. Selanjutnya kita tinggal masukkan N1/N2 tadi nilainya 4:5, kemudian A2 banding A1, balik posisi ini jadilah dia 3:2. Kita sederhanakan, 4/2 nilainya 2,
Berarti 2 kali 3 6 banding 5. Jadi jawabannya 6 banding 5.